warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadzal ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Hingga hari ini Allah masih tetapkan kita di atas keimanan, keyakinan bahwasanya Allah lah satu-satunya zat yang berhak untuk kita sembah dan kita ibadahi dalam segala bentuk, segala jenis peribadahan dan persembahan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jemaah Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan majelis kita pada pembahasan Surah Al-Mustaqim. Terakhir pembahasan kita masuk pada rambu-rambu, prinsip-prinsip atau aturan-aturan di atas Surah Al-Mustaqim. Kembali lagi kita ulang jemaah Allah Subhanahu wa taala bahwa Surah Al-Mustaqim satu hal yang senantiasa kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk meminta hidayah Shiratal Mustaqim. Bahkan sholatnya seseorang tidak sah kalau tidak meminta hidayah Shiratal Mustaqim. Karena ini kan tercantum di dalam surat-surat Al-Fatihah. Seseorang sholat gak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Dan salah satu ayat yang dicantumkan di dalam surat tersebut bunyinya Ihdinas Shiratal Mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah saya jalan yang lurus. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Kau beri nikmat. Ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai. Walau dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang Kau sesatkan. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang pernah kita simpulkan, Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus ini satu-satunya jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk sampai kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak melalui jalan ini mustahil. Seseorang pasti akan tersesat. Tadi tersesatnya dalam dua kondisi. Al-maghdub, orang-orang yang dimurkai, Allah marah kepada mereka. Al-dhalin, orang-orang yang tersesat. Dua golongan ini adalah golongan yang tidak berada di atas Shiratal Mustaqim. Satu-satunya jalan yang Allah berikan kepada manusia untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan lain. Kemudian yang kedua, kita juga simpulkan bahwa Shiratal Mustaqim tidak lain adalah dinan qiyamah millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shiratal Mustaqim itu hakikatnya agama yang lurus, agama yang benar, agamanya Nabi Ibrahim, atau bisa kita sebut sebagai agama Islam. Tapi salah satu ciri keislaman disebut sebagai Shiratal Mustaqim, Islam yang tidak tercampur dengan praktek-praktek kesyirikan. Artinya Islamnya murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din.
Dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali agar mereka apa? Mukhlishina lahuddin, memurnikan agama mereka. Agamanya murni, Islamnya Islam yang murni, Islam yang benar, bukan Islam yang tercampur. Tercampur dengan apa? Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satunya tadi kesyirikan. Sampai di sini jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau tidak kita memiliki kewajiban menyimpulkan kondisi kita masing-masing. Kita ini sudah berada di atas shiratal mustaqim atau belum? Istilahnya itu bapak dan ibu sekalian, sekian puluh tahun kita sholat, sehari lebih dari 5 waktu insya Allah. Yang wajib 5 waktu, sholat sunnah yang lain yang kita kerjakan lebih dari 17 rakaat. Setiap hari, setiap saat kita minta, ya Allah tunjukkanlah saya jalan shiratal mustaqim. Pertanyaannya, kalau sekian puluh tahun kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, terus Allah sudah berikan itu apa belum? Sudah dapat Islam yang murni atau belum? Kalau ternyata jemaah di rumah Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita tidak bisa menjawab pertanyaan tadi. Wah, kita ngertos sih Mas. Wah, bilangan Islamnya kita nggak tahu. Kita ini sudah berada di atas shiratal mustaqim atau belum? Kemungkinannya jemaah, yang pertama, kita tidak memahami hakikat shiratal mustaqim. Kita meminta, tapi kita tidak paham. Yang kita minta itu apa? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian mendekati sholat sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Ayat ini jemaah, konteks zaman dahulu itu berkaitan dengan minuman keras, khamr. Pada saat ayat ini turun, itu khamr, miras, minuman keras itu belum diharamkan secara mutlak. Masih banyak para sahabat yang minum khamr. Tapi kalau pas mau sholat nggak boleh, karena kita tahu ya, orang kalau mabuk ya, kan tidak sadar. Akhirnya kan ada riwayat yang menceritakan seseorang ngimami baca qul ya ayyuhal kafirun, muter-muter terus, tidak selesai-selesai. Karena sholatnya dalam kondisi mabuk, tidak paham dengan apa yang dia katakan di dalam sholatnya. Ayat ini jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tafsirkan dengan kondisi kita sekarang, khamr itu mutlak jelas haram, tidak mungkin ada orang yang aku beriman, orang yang benar-benar Islamnya kemudian dia minta minum khamr, itu mustahil. Kalau masih ada yang demikian, ya berarti masih dipertanyakan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus artinya bagaimana wahai orang-orang beriman? Janganlah kalian sholat dalam keadaan mabuk hatta ta'lamuna ma taqulun, sampai kalian itu memahami apa yang kalian ucapkan. Nah, makanya penting Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kita sholat itu memahami bacaan doa yang kita baca dalam sholat kita. Itu kan semuanya isinya doa. Allahumma ba'id baini, ya Allah, jauhkanlah aku dan dosa-dosaku. Ba'id baini wa baina khotoyai, jauhkanlah diriku dengan dosa-dosaku. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana kau jauhkan jarak antara timur dan barat. Sampai terakhir, termasuk di sini jamaah hormat Allah Subhanahu wa taala, kita memahami, paham Al-Fatihah, paham kita minta shiratal mustaqim, dan kita bisa mengukur sejauh mana kemurnian Islam kita, dan kita bisa menilai apakah kita sudah berada di atas shiratal mustaqim ataukah kita ternyata masih berada di jalan-jalan penyimpangan. Jemaah yang berhormat Allah Subhanahu wa taala,
Kemudian di pembahasan berikutnya kita kemarin membahas rambu-rambu, aturan-aturan di dalam Shiratal Mustaqim yang konsekuensinya rambu itu kalau tidak ditaati seseorang bisa tersesat. Atau yang kedua, kalau tidak ditaati seseorang bisa celaka. Sama logikanya kalau kita lewat di jalan raya itu ada rambu, Bapak dan Ibu sekalian. Kalau kita tidak mengikuti rambu, kemungkinan kita tersesat. Atau yang kedua, kalau kita tidak mematuhi rambu-rambu, kemungkinan yang kedua kita akan celaka. Tersesat maksudnya tidak berada di atas Shiratal Mustaqim, masuk pada jalan-jalan kesesatan. Atau yang kedua, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, bermaksiat sampai akhirnya kita berdosa. Dan yang pertama yang kemarin kita sebutkan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjadikan Allah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah dan diibadahi. Baik dalam masalah uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Uluhiyah itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Itu namanya tauhid uluhiyah. Menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Dan ibadah itu Bapak dan Ibu sekalian tidak hanya masalah sholat, zakat, puasa, haji, ibadah-ibadah yang kelihatan oleh mata kita, ibadah yang dilakukan oleh anggota badan. Justru ibadah yang paling pokok, yang paling penting, yang dibahas oleh para ulama lebih banyak, salah satunya adalah ibadah hati. Hatinya seseorang beribadah. Terus misalnya iman. Iman itu kelihatan loh? Tidak kelihatan. Karena iman itu tempatnya di mana? Di hati. Yang misalnya yakin beriman dengan Allah itu kan gak kelihatan, karena tempatnya di hati. Dan itulah ibadah hati. Ikhlas. Ikhlas itu kelihatan gak? Tidak kelihatan. Karena ikhlas itu di hati. Bukan saya ikhlas mas. Nah, ya kalau ikhlas gak perlu ngomong-ngomong ikhlas. Ikhlas itu tempatnya di hati. Dan ikhlas ini ibadah siapa? Hati. Takut itu ibadah jemaah. Al-khauf itu adalah ibadah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah para ulama, orang-orang yang berilmu. Takut itu ibadah. Seseorang tidak boleh takut kepada sesuatu melebihi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Cinta itu ibadah. Taat, tunduk, patuh, tawakal, isti'anah, meminta pertolongan, istighosah, itu juga bentuk ibadah. Seseorang tidak boleh beribadah kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurban itu ibadah. Kurban itu menyembelih sesuatu atau mempersembahkan sesuatu, itu ibadah. Maka seseorang tidak boleh menyembelih hewan kurban, menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Seseorang tidak boleh mempersembahkan sesuatu kepada selain Allah Subhanahu wa taala semurah apapun. Barang sekecil apapun tidak boleh kita persembahkan menjadi sesaji, menjadi persembahan kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sesaji yang ditaruh di patung, di perempatan jalan, di pojok-pojok rumah, di pohon-pohon keramat, itu kan banyak sesaji. Itu bagian dari ibadah, jangan mempersembahkan sesuatu. Artinya ketika kita masih mengamalkan di antara praktek-praktek ini, kita belum disebut mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, agama kita belum murni.
masih tercampur dengan unsur-unsur kesyirikan. Kemudian yang kedua, mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah, perbuatan Allah. Kalau uluhiyah itu dalam sisi ibadah, dari sisi ibadah. Kalau rububiyah, kekuasaan Allah atas alam semesta termasuk kita sebagai hambanya manusia. Apa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala? Menghidupkan, mematikan, menciptakan, memberi rezeki, menahan rezeki, memberi jodoh, memberi keturunan, kekayaan, memberikan penyakit dan menyembuhkan penyakit, memberikan bencana dan juga menahan bencana, memberi keselamatan pada seseorang, memberikan takdir kecelakaan bagi orang-orang yang dikehendaki, menurunkan hujan. Itu semua wajib kita yakini bahwa Allah lah satu-satunya Tuhan yang mampu melakukan itu semua. Seseorang tidak boleh meyakini, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ada di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, entah itu malaikat, nabi, manusia, setan, jin, pohon, batu, kerbau, dan lain sebagainya, seolah-olah mereka memiliki di antara kekuasaan Allah tadi. Yang memberi rezeki kita itu Allah. Tapi ada orang datang ke dukun minta kekayaan. Artinya dia meyakini bahwasanya dukun itu bisa memberi kekayaan kepada seseorang. Artinya orang yang datang ke dukun telah melakukan kesyirikan. Yang memberi bencana dan menetapkan keselamatan bagi seseorang itu Allah Subhanahu wa taala, bukan makhluk halus penuh di tempat-tempat tertentu. Sampai akhirnya kita memberikan sesaji setiap pekan, setiap bulan sekali, ditaruh di perempatan, taruh di pojok rumah, taruh di pohon, patung, dan lain sebagainya, dengan harapan apa? Agar diberi keselamatan. Ada yang memberi keselamatan Allah Subhanahu wa taala. Ini tauhid jemaah yang bermotor Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyimpangkan keyakinan itu semua kepada selain Allah, artinya kita telah berbuat kesyirikan. Kemudian yang ketiga, menjadikan Allah satu-satunya zat yang memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang mulia. Kemarin kita sudah bahas ya, kedudukan tauhid di dalam Islam. Sampai pada kesimpulan nama jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan bagi siapa saja yang dia kehendaki, dan barang siapa yang menyekutukan Allah maka ia telah berbuat dosa yang besar. Pemahaman ayat ini jemaah itu ketika seseorang sudah mati, khususnya kalau ada orang sudah mati ketemu Allah Subhanahu wa taala atau besok di hari kiamat di akhirat, kondisi seseorang membawa dosa. Selama dosa itu bukan dosa kesyirikan, sebanyak apapun Allah akan ampuni, dan Allah akan memberikan ampunannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki, bahkan tanpa alasan sama sekali. Alasannya satu, dia tidak berbuat kesyirikan. Lah belum sempat tobat mas, sama. Meskipun ada seseorang dosanya banyak, belum sempat tobat, mati. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala masih memungkinkan diampuni. Syaratnya apa? Tidak berbuat kesyirikan. Hadis yang kita sebutkan juga pada pertemuan sebelumnya, Rasulullah SAW menceritakan ada seseorang di antara umat beliau yang besok pada hari kiamat itu didatangkan kepadanya catatan amal. Kan amal kita itu dicatat oleh para malaikat ini.
Catatan amal itu yang kita miliki jumlahnya 99 lembar. Satu lembarnya jemaah sejauh mata memandang. Jadi kalau kita nih sekarang sakit ningali bintang atau bulan, itu kan berarti jarak pandang kita masih sampai. Nah, catatan itu panjangnya seperti itu. Itu kalau digulung kira kan itu tebalnya seberapa kita tidak tahu. Itu catatan amal satu lembar, dan kita memiliki 99 lembar. Pada orang dipisah ini jemaah, seluruh lembaran dari catatan amal tadi mencatat keburukan yang pernah dia lakukan. Segala bentuk, segala jenis kemaksiatan berarti sudah dia lakukan. Saking banyaknya, kemudian Allah bertanya, apakah engkau mengingkari ini? Maka orang tadi tertunduk malu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ya. Tapi kemudian didapati di antara catatan tadi satu kalimat la ilaha illallah yang membuktikan, menandakan bahwa orang ini selama hidupnya tidak pernah berbuat kesyirikan sama sekali. Tidak pernah berbuat kesyirikan dalam bentuk apapun. Maka kemudian kalimat la ilaha illallah ditimbang dengan seluruh catatan kemaksiatannya tadi. Lebih berat kalimat la ilaha illallah, orang ini diampuni dosa-dosanya, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bedanya jemaah, sama-sama ada orang yang mungkin selama hidupnya ibadahnya banyak, sedekahnya banyak, mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia lupa masih membawa satu dosa yang namanya kesyirikan. Dia belum sempat tobat. Maka wajib bagi Allah Subhanahu wa taala memasukkan orang ini ke dalam neraka kekal selama-lamanya dan tidak pernah diampuni. Allah Subhanahu wa taala sendiri menegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Muhammad, kalau kamu yang berbuat kesyirikan, maka terhapuslah seluruh amal ibadah, dan besok kamu pada hari kiamat akan menjadi orang-orang yang merugi. Maka jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kalaulah hari ini kita masih terjatuh pada salah satu keyakinan atau praktek-praktek kesyirikan, mari kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa ini yang tidak pernah Allah ampuni. Ketika pelakunya sudah mati dan belum sempat bertobat. Kalau selama hidupnya masih sempat bertobat, maka Allah akan ampuni seluruh segala jenis dosa. Dan itulah jemaah salah satu makna dari Islam yang murni. Murni itu artinya tidak tercampur. Kata ikhlas, mukhlisin lahu-din, itu kan dari akar kata yang sama, ikhlas, mukhlis. Karena kalau kita menerjemahkan ikhlas hanya sekedar mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah, itu mungkin ibadah-ibadah kita ini ya kita niyati untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita mungkin bisa memastikan di antara banyak amal ibadah yang kita kerjakan, kita hanya mengharap pahala dari Allah, bukan dari yang lain. Tapi yang dimaksud ikhlas atau mukhlis itu memurnikan. Ibadah ini tidak tercampur. Tercampurnya bagaimana? Jangan sampai di satu waktu sekarang ini kita sholat kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Mau gak ikhlas gimana? Sholat kita ikhlas, tapi di waktu yang lain kita sholat kedua. Itu beribadah. Di waktu yang lain kita memberikan sesaji kepada pohon-pohon keramat. Di waktu yang lain kita masih mempercayai benda-benda keramat yang bisa mendatangkan keselamatan. Menolak atau tolak balak pakai benda-benda
itu namanya ibadah kita tercampur dengan kesyirikan. Yang namanya tercampur itu berarti tidak murni. Padahal perintahnya apa? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Tidaklah mereka itu manusia diperintahkan agar memurnikan agama mereka supaya tidak tercampur dengan kesyirikan. Ini rambu yang pertama jemaah. Kita lanjutkan rambu yang kedua. Rambu yang kedua, aturan yang kedua itu adalah ittiba. Apa itu ittiba? Ittiba itu artinya mengikuti Rasulullah SAW di dalam memahami dan menerapkan agama Islam. Mengikuti, mencontoh, meneladani Rasulullah SAW dalam memahami dan menerapkan agama Islam. Sampai akhirnya keislaman kita harus sama dengan keislaman Rasulullah SAW. Kenapa demikian? Karena Rasulullah lah yang mendapat wahyu, mendapatkan Al-Quran, mempelajari Islam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliaulah satu-satunya manusia yang paling tahu dan paling paham agama Islam sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia hari ini yang lebih paham, yang lebih tahu tentang agama Islam kecuali hanya Rasulullah SAW. Itu namanya ittiba. Mencontoh, meniru. Tidak boleh kemudian memahami dan menerapkan agama Islam ini sesuai dengan perasaan hawa nafsunya masing-masing, bahkan dimodifikasi, dirubah. Dan di antara kedudukan ittiba jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ittiba inilah juga yang menjadi penjaga kemurnian agama Islam agar tidak tercampur dengan kesyirikan. Satu kisah yang masyhur di dalam surat Nuh. Dulu sejak zaman Nabi Adam, Nabi Idris sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh, itu bumi manusia tidak berbuat kesyirikan sama sekali. Tidak dikenal yang namanya kesyirikan. Nabi Adam sampai Nabi Idris menjelang diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Sejak zamannya Nabi Nuh barulah terjadi yang namanya kesyirikan. Kenapa bisa? Padahal itu berlaku sekitar 10 kurun. 10 kurun itu, kalau satu kurun itu 10 tahun. Dalam jangka waktu yang lama ya, tidak terjadi kesyirikan di muka bumi. Kemudian datang satu masa, dulu dikenal ada 5 wali atau 5 orang soleh. Namanya Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nasr. Ini adalah 5 ulama pada zamannya. Wali 5 lah istilahnya. Kalau di kita kan ada wali sama. Ini adalah orang-orang soleh, para ulama yang menyebarluaskan agama Islam setelah para nabi pada saat itu. Setelah mereka meninggal dunia, mulailah syaitan membisikkan manusia untuk mengagungkan 5 ulama ini. Sampai yang paling parah itu mereka dibuat patung oleh masyarakat. Masyarakat pada saat itu tujuannya baik, supaya mengenang jasa para ulama, supaya bisa meneladani, meniru kesolehan para ulama yang 5 ini, orang-orang soleh yang 5 ini, dan supaya anak keturunannya tahu dulu ada wali yang berjumlah 5 orang-orang soleh ahli ibadah yang menyebarluaskan agama Islam. Tapi dengan cara apa? Dibuatkan patung. Sampai akhirnya jemaah Allah Subhanahu wa Ta'ala lahir generasi baru yang tidak tahu mengenal sejarah. Kemudian syaitan membisikkan kepada mereka,
bapak nenek moyang dulu itu nyembahnya patung ini, nggak nyembah Allah. Kalau nyembah Allah itu lewat patung ini, mereka para ulama, orang-orang soleh, mereka sekarang berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang soleh itu kalau mati mereka nggak mati, rohnya berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau berdoa, kalau minta sesuatu lewat patung ini, syaitan membisikkan seperti itu kepada mereka. Sampai akhirnya mereka tidak lagi menyembah Allah, malah menyembah siapa? Patungnya para ulama. Gara-gara apa? Tidak beritiba kepada para nabi. Maksudnya itiba itu bagaimana? Para nabi mengajarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melalui perantara. Dalam bentuk apapun, entah itu para wali, para kiai, kuburan, patung, atau macam-macam. Karena kalau demikian memungkinkan seseorang niatnya berubah. Yang tadinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tiba-tiba beribadahnya kepada wasilah-wasilah tadi, benda-benda yang dijadikan perantara tadi. Dan itu tidak diajarkan oleh para nabi. Maka diutuslah Nabi Nuh alaihi salam untuk mendakwahkan ketauhidan kepada mereka. Jamaah rahimah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak adanya pengawalan dalam masalah ini, yakni masyarakat membuat patung sebagai alat pengingat, itu merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran para nabi, atau yang kita kenal dengan istilah kebid'ahan, keluar dari sunnah para nabi. Dan inilah sebab terjadinya malapetaka yang namanya kesyirikan. Maka wajib kita beritiba. Kenapa bisa demikian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jangankan kita, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam Quran surat Al-Ahzab, wattabi' ma yuha ilaika min rabbik innallaha kana bima ta'maluna khabir. Muhammad, ikutilah apa yang diwahyukan kepada diwahyukan Rabbmu kepada Nabi saja beritiba. Artinya Nabi tidak pernah memasukkan praktek atau pemahaman Islam di dalam agama ini sesuatu yang bersumber dari hawa nafsunya beliau. Beliau tidak pernah kepikiran, sholatnya ben gayeng saya bikin seperti ini saja, zikirnya ben gayeng saya bikin seperti ini, nanti kalau ibadah ben gayeng saya bikin tradisi acara seperti ini. Nabi tidak pernah kepikiran seperti itu. Karena apa? Nabi Muhammad SAW diperintahkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Muhammad, ikuti wahyu. Tidak pernah memasukkan hawa nafsu dalam kepada agama. Quran surat An-Najm pun juga mengatakan, wa la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Muhammad itu segala sesuatu yang dia ucapkan melainkan Al-Quran. Segala sesuatu yang dia ucapkan tidak berdasarkan kemauan hawa nafsu. Setiap ucapannya tidak lain adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Haqqah. Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al watin. Ini sangat tegas ya, Pak. Kalaulah Muhammad mengada-ngadakan, ngarang-ngarang sesuatu perkara atas nama kami dalam masalah agama, niscaya kami akan hantam dia dengan tangan kanan, kemudian kami akan putuskan ulang tari jantungnya. Nabi Muhammad SAW ditegur dengan keras oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengada-ngada, ngarang-ngarang dalam masalah ibadah, dalam masalah agama. Sekarang orang ngarang-ngarang dalam masalah agama itu bentuknya macam-macam. Ada orang semalam minggu saya kemarin bertemu dengan orang tua serba putih, rambutnya putih, bajunya putih, jenggotnya putih. Terus saya diberitahu besok jangan poso putih ya Mas ya, supaya dapat begini-begini. Terus dia cerita ke jamaahnya, para jamaah, saya semalam mimpi ketemu orang putih-putih memerintahkan untuk saya puasa putih
supaya dapat rezeki. Saya ijazahkan amalan ini kepada panjenengan, monggo diamalkan. Dari mana itu? Ngarang-ngarang. Sejarah mencatat Al-Quran, As-Sunnah, para sahabat tidak pernah ada yang menceritakan peristiwa-peristiwa ini. Kok ajaib? Di kita berkembang cerita-cerita seperti itu. Nabi Muhammad mustahil memasukkan sesuatu yang berasal dari hawa nafsunya ke dalam agama Islam. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad saja jemaah mengikuti para nabi sebelumnya, berintibak kepada nabi dan rasul sebelumnya. Surat An-Nahl ayat 123 Allah mengatakan, "Tsumma auhayna ilaika 'an tabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah agamanya Ibrahim, agama yang lurus, agama yang hanif, dan dia bukanlah termasuk orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk apa? Mencontoh sesuatu yang dipahami dan diamalkan oleh Nabi Ibrahim dari agama Islam ini. Itu sekelas Nabi loh jemaah. Maka kita lebih wajib untuk meniru, mengikuti secara mutlak siapa? Rasulullah SAW. Kemudian perintah itu sampai kepada kita di dalam surat Al-A'raf ayat 3. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya. Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, jadi Al-Quran dan As-Sunnah atau wahyu. Dan janganlah kalian mengikuti wali-wali selainnya. Wali ini mencakup seluruh segala bentuk pemuka agama ya. Tidak boleh kita mengikuti mereka. Artinya bapak-bapak dan ibu sekalian, indikator beragama kita itu bukan lagi perorangan, jangan. Kata ustaz saya begini, kata kiai fulan begini, bukan. Atau indikator beragama kita itu bukan organisasi ormas. Oh kalau ormas ini begini, kalau yayasan ini begini, bukan. Tapi indikator beragama kita itu apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Kita boleh mengikuti organisasi, yayasan, lembaga, tokoh keagamaan, kiai, ustadz atau siapapun itu, selama mereka pun juga sesuai mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Siapapun, dalam bentuk apapun, dimanapun, sampai kapanpun, ketika mengucapkan sesuatu, mengajarkan sesuatu, kok berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita tinggalkan, tidak kita terima. Salah satunya tadi, saya mimpi ketemu putih-putih terus ngajarin puasa putih. Nah ini kan sesuatu yang tidak kita kenal dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan para sahabat pun tidak ada yang mengamalkan hal ini. Maka wajib kita ingkari. Nah itu yang ngomong bapak saya sendiri, maksud saya tidak percaya sama bapak saya. Ini bukan urusan bapak, enggak bapak, tapi ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah atau tidak. Itu indikator kita dalam beragama. Kemudian yang terakhir jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ittiba. Itu justru menjadi bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan seseorang yang ngaku-ngaku mencintai Allah dan Rasulnya, jadi terbiasa mengungkapkan pengakuan cinta. Oh saya ini cinta Rasul, cinta Allah, cinta Nabi. Pokoknya sering mengedepankan rasa cintanya kepada Nabi, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan diuji dengan ayat ini. Apa itu? Surat Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka. Siapa mereka itu? Yang manusia itu. Jika kalian benar-benar mencintai Allah, buktikan kecintaan tersebut dengan apa? Fattabi'uni, ikutilah aku. Mengikuti Nabi SAW. Apa balasannya?
niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Kita nggak perlu ngaku-ngaku mencintai Allah, Allah yang mencintai kita. Betapa banyak kita ngaku-ngaku cinta sama orang, tapi orangnya malah nggak cinta sama kita. Karena yang penting itu bukan ngaku-ngaku, tapi diakui. Kita kalau zaman dulu masih muda mungkin ngaku-ngaku senang sama orang, tapi orangnya ternyata nggak senang sama kita, itu kan percuma. Tapi mending kita diam-diam, oh ternyata orang itu malah yang senang sama kita. Itu tadi, kita nggak perlu ngaku-ngaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencintai Rasulullah. Justru Allah yang mencintai kita, Rasulullah mencintai kita. Caranya dengan apa? Berittiba. Karena kalau kita ngaku-ngaku, kebanyakan ngaku-ngaku tadi, Allah justru menguji kita dengan ayat ini, fattabi'uni, sejauh mana kepengikutan kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di antara perkataan yang masyhur dari Imam Syafi'i rahimahullah, terjemahan perkataan beliau itu kurang lebih seperti ini. Kalau kita menyaksikan ada seorang wali yang intinya pemuka agama, kita menyaksikan orang ini bisa terbang, bisa berjalan di atas air, artinya memiliki kesaktian-kesaktian, maka jangan pernah engkau membenarkan perkataannya sebelum engkau melihat bagaimana dia mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Karena pada prakteknya jemaah, orang yang cenderung memiliki kesaktian yang aneh-aneh itu, yang para nabi saja mungkin malah tidak punya, itu apa? Seringkali melakukan amalan-amalan yang bukan dari Al-Quran maupun As-Sunnah, atau bahkan lebih cenderung pada amalan-amalan kesyirikan. Maksudnya para nabi nggak bisa itu bagaimana? Ciri-ciri mukjizat itu jemaah, mukjizatnya para nabi itu mendadak, tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang. Contoh, Nabi Musa membelah lautan, jebret, terus lautannya pecah jadi dua, terus Nabi Musa nyebrang. Setelah selesai nyebrang, dipukul kembali, lautannya balik. Besok Nabi Musa disuruh seperti itu, tidak bisa. Apakah sebelumnya Nabi Musa pernah belajar dulu? Tidak. Itu pun saat itu diperintahkan oleh Allah, pukulkan tongkatmu ke laut itu. Nabi Musa nggak percaya. Apa ini hubungannya ini? Ini di belakang Fir'aun sudah kejar-kejar, ini saya mati ini kalau masuk laut. Akhirnya Nabi Musa dengan keimanannya membelah laut dengan tongkatnya. Itu yang memberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan besok disuruh pulang, tidak bisa. Nah sekarang kebanyakan kisah-kisah masyhur dari kesaktian-kesaktian para tokoh-tokoh agama yang berkembang di kita ini bisa dipelajari dan diulang-ulang. Ini kan menyelisihi konsep mukjizat. Bahkan bisa istilahnya diwariskan. Nah, kalau jenengan pengen itu wiridnya begini mas, baca ini 999 kali nanti malam hari begini. Nanti jenengan bisa jalan di atas air dan bisa berulang-ulang dipelajari. Ini namanya ilmu kesaktian, bukan mukjizat, bukan kan? Mukjizat itu tidak diwariskan jemaah. Ketika Nabi Ibrahim misalnya dibakar tidak mati, apakah kemudian Nabi Ibrahim mengajarkan ilmu kebal kepada para nabi setelahnya, sampai akhirnya ada nabi juga yang kebalnya seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak mati? Nah, sekarang ilmu kebal itu kan malah ada perguruannya, perguruan tenaga dalam, ilmu kanuragan, di pisau, tidak mempan segala macam gitu. Itu sudah bisa dipastikan bahwa ini bukan bagian dari ketauhidan. Pasti ada unsur-unsur yang lain. Bantuan tangan syaitan melakukan perbuatan kesyirikan. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, keterkaitan antara ittiba, hubungan ittiba dengan shiratal mustaqim. Itu adalah ketika Allah mengatakan di dalam surat Yasin ayat 34, ayat 3 dan ayat 4 itu,
Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Sesungguhnya innaka laminal mursalin, sesungguhnya kamu wahai Muhammad adalah salah seorang di antara rasul-rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala siratal mustaqim, yang berada di atas siratal mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah dipastikan oleh Allah berada di atas siratal mustaqim. Kenapa kita diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah? Agar kita juga berada di atas siratal mustaqim. Para ulama itu di antara penjelasannya makna ittiba. Ittiba itu istilah kita namanya gampangnya itu ngintil tuh. Tahu ya? Ada orang jalan di depan terus kita membuntuti di belakang. Itu orang yang di depan itu mau belok kanan, kita belok kanan, belok kiri kita belok kiri, mau ngebut kita ikut ngebut, mau pelan-pelan kita ikut pelan-pelan. Pokoknya ngikut seperti itu. Dan tidak banyak tanya. Orang kalau ngintil itu kan nggak banyak tanya, malah yang banyak tanya yang diintil. Anak kita itu kalau ngikut ibunya masak, ngikut kemana-mana. Oh ikut terus ngapa tuh? Main sendiri ya gitu. Dan anak kecil nggak nanya ibunya mau ngapa, mau apa nggak nanya. Yang penting ikut nempel sama ibunya. Nah itu yang namanya ittiba itu seperti itu, mengikuti. Bisa dipahami sampai sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akan lebih detail membahas tentang pada poin-poin apa saja yang kita itu harus berittiba. Paling tidak nanti ada 6 poin. Nanti kalau seseorang mengikuti 6 poin ini, berarti dia telah berittiba. Tapi kalau di antara ibadahnya melenceng salah satu atau bahkan secara keseluruhan dari 6 poin tadi, berarti dipastikan dia telah melenceng dari prinsip ittiba atau terjatuh pada perbuatan kebid'ahan. Sampai di sini ada yang ditanyakan terlebih dahulu. Kalau tidak ada yang alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita pada majelis ilmu seperti ini, dimanapun kita berada, dengan tujuan Allah tambahkan pemahaman kita atas agama kita sendiri. Jangan sampai kita masuk pada perkataan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan. Kecenderungan manusia itu apa? Ya'lamuna dhahirun minal hayatid dunya. Mereka itu kalau dalam masalah dunia pinter. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Tapi giliran masalah agama, masalah akhirat, mereka itu jadi orang yang lalai, enggak tahu apa-apa. Sampai usia kita seperti ini kita masih tanya ini hukumnya boleh atau enggak. Kok bisa seseorang tanya? Padahal ini sesuatu yang harusnya kita tahu karena kita beragama Islam. Kalau ada orang gak Islam tanya itu wajar. Tapi kalau kita orang Muslim kok masih tanya sesuatu itu seolah-olah jadi agama Islam orang mudeng seperti itu. Maka mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita pada majelis-majelis ilmu dengan tujuan Allah tambahkan, Allah kuatkan pemahaman kita, dan Allah istiqomahkan kita berada di atas jalan shiratal mustaqim. Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah masukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.